Kita masuk ke dalam sebuah tema minggu ini adalah reconciliation with God, ya, reconciliation with God. Tema bulan ini adalah rekonsiliasi. Beberapa bulan lalu, bulan lalu bahkan kita berbicara mengenai rekonsiliasi dengan sesama, ya. Saya pikir harusnya ini menjadi awal sebetulnya, karena rekonsiliasi dengan Tuhan, masalah hubungan dengan Tuhan yang rusak itu akan mempengaruhi semua hubungan. Ya, hubungan suami istri, hubungan dengan sesama pasti rusak, ya. Itu akarnya. Kenapa kok ada rekonsiliasi? Pasti karena ada hubungan yang rusak. Kalau tidak ada hubungan rusak, tidak ada rekonsiliasi, ya. Rekonsiliasi adalah sebuah respon dua pihak, ya. Kalau pengampunan itu respon satu pihak. Makanya kita belajar dalam pengampunan itu satu pihak. Saya mengampuni, melepaskan engkau, melenyapkan segala dendam, kemarahan di dalam kehidupan kita, itu mengampuni. Ya, kata mengampuni itu akar katanya sama dengan kata melepaskan. Jadi waktu kita tidak mengampuni sebetulnya, kita seperti memenjarakan orang itu di dalam hati kita sebetulnya, di dalam pikiran kita. Jadi waktu kita mengampuni, kita melepaskan dia. Ya, kamu lepas dari hidup saya tidak lagi terpengaruh sama kamu, tapi saya lepaskan. Nah, rekonsiliasi itu dua pihak, ya, rekonsiliasi dua pihak. Mari kita belajar sama-sama di minggu ini. Ini saya arahkan ke situ, ya. Oke. Baik, tema minggu ini adalah reconciliation with God, memperbaiki hubungan atau diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, reconciliation itu ada restoration of relation. Ya, hubungan yang baik, rusak, dikembalikan lagi ke dalam posisi semula. Nah, sejak awal penciptaan, Tuhan itu sebenarnya mau membangun sebuah hubungan sama kita. Kekristenan itu bukan soal ritual, kekristenan itu soal hubungan. Ya, lebih penting the right relation daripada right doctrine. Bukan berarti doktrin tidak boleh. Doktrin harus benar. Tapi gara-gara kita berdebat dengan doktrin, kita kehilangan relation. Nah, itu kita kehilangan yang penting. Ya, yang penting ada relation. Tuhan mau sebuah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Makanya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, supaya Dia bisa mencurahkan kasih-Nya kepada manusia, bisa mengasihi mereka. Ya, dan Adam dan Hawa adalah manusia pertama ditaruh di Taman Eden. Taman Eden itu sendiri artinya adalah the spot of His presence, ya, hadirat Tuhan, ya, tempat yang terbaik buat kita, ekosistem yang terbaik buat kita, di mana kita bisa bertumbuh, kita bisa mengalami banyak hal-hal yang luar biasa dari Tuhan adalah dalam hadirat Tuhan. Jadi rekonsiliasi itu tujuannya adalah hubungan, ya, bukan sekedar menyelamatkan kita dari neraka. Itu adalah konsekuensi selanjutnya. Tetapi rencana Tuhan sebetulnya bukan sekedar kita selamat dari neraka. Oh, aku gak masuk neraka lagi, sekarang aku terima pengampunan. Bukan itu. Tapi sebuah hubungan. Akankah kita meresponi hubungan itu? Atau sekedar, oke, aku sudah selamat, aku sudah tidak masuk lagi ke neraka, aku masuk ke surga, surga adalah bagianku. Lalu kita berhenti dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita tidak menikmati lagi hadirat Tuhan. Kita punya akses kepada Tuhan, tapi kita tidak datang kepada Tuhan untuk masuk ke dalam hadiratnya. Nah, sangat besar karena rekonsiliasi adalah memulihkan sebuah hubungan. Dalam Kejadian 3 ayat 8-9, kita tahu Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, dia mulai terpisah sama Tuhan. Ya, minggu lalu kita belajar bahwa yang menjadi penghalang kita sama Tuhan adalah dosa dan pelanggaran kita. Ya, Allah tidak kurang tajam untuk mendengar, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tapi yang menjadi penghalang antara kau dan Tuhanmu adalah segala dosamu. Dosa menghalangi kita tidak bisa lagi datang kepada Tuhan waktu ada dosa dalam hidup kita. Makanya Adam lari dari Tuhan, sembunyi dari Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa sembunyi dari Tuhan tentu saja. Ya, bahkan Daud pemazmur katakan, sekalipun aku pergi mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Sekalipun aku pergi ke dunia orang mati, di sana pun Engkau ada. Kita tidak bisa lepas daripada Tuhan. Tapi orang yang punya masalah dengan Tuhan, dengan dosa, dia melarikan diri dari Tuhan. Ya. Dia melarikan diri dari Tuhan. Nah, Adam melarikan diri dari Tuhan, dan apa yang dicari? Dicari sama Tuhan. Adam, di mana kamu? Ya, bukan berarti Tuhan nggak tahu di mana Adam. Tuhan maha tahu kan. Mau sembunyi di balik batu apa Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau yakinkan Adam, di mana posisi kamu Adam? Dulu kamu bersahabat dengan aku, dulu kamu karib dengan aku, dulu kamu berkomunikasi, menikmati hadiratku. Sekarang kamu mau sendiri, kamu mau berontak sama aku. Ya, tidak lagi kamu kepingin jadi seperti Tuhan kan? Waktu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu kan janjinya kamu akan menjadi seperti Allah. Artinya apa? Kamu tidak butuh Allah lagi.
kamu akan menjadi seperti Allah. Dan Tuhan cari Adam. Tuhan cari Adam, di mana kamu Adam? Lalu Adam dikasih pakaian, yaitu kulit binatang. Ya, kulit binatangnya tentu saja nggak sintetis ya, itu asli kulit binatangnya ya. Artinya ada binatang yang dibunuh ya. Itulah pertama kalinya korban. Ya, dosa selalu ada konsekuensi, harus ada penggantinya. Ya, itu dia. Dan kemudian sepanjang perjalanan, kalau kita baca Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, isinya cuma satu temanya, rekonsiliasi. Tuhan mau membawa kembali manusia ke dalam fitrahnya, ke dalam posisi sebetulnya punya hubungan sama Tuhan. Ia dikasih otoritas sama Tuhan, dikasih identitas segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita kehilangan itu waktu kita jatuh dalam dosa. Kita kehilangan itu waktu kita hidup di dalam dosa. Syukur kepada Tuhan, Tuhan mengutus Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu, ya, manusia dengan segala usahanya bikin agama. Apa itu agama? Cara manusia untuk kembali kepada Tuhan. Ya, wah, kalau zaman dulu ritual, mengorbankan ini, mengorbankan itu, harus ini dan harus itu. Ya, kamu harus berbuat baik supaya kamu diterima sama Tuhan. Kamu harus berbuat ini dan itu, ritual ini dan itu, supaya kamu bisa memperoleh hubungan kamu kembali sama Tuhan. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya short of the glory of God. Artinya apa? Kehilangan standarnya Tuhan. Nggak lagi standar sama Tuhan. Nggak compatible sama Tuhan. Ya, nggak compatible sama Tuhan. Kehendak Tuhan nggak bisa ngerti kita. Ya, tidak mencapai standarnya Tuhan. Jadi bisakah kita tanpa Kristus kita bisa masuk surga? Bisa. Tapi pakai standar kesuciannya Tuhan, standar kebaikannya Tuhan, standar ketaatannya Tuhan, bisa? Tidak ada yang bisa. Saya bersyukur ada kita dalam teologi anugerah, di mana kita memperoleh anugerah itu cuma-cuma. Perbuatan baik yang saya lakukan, kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan sekarang, bukan supaya kita bisa masuk surga. Tuhan sudah menjamin itu. Ini kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Ini kita lakukan ucapan syukur kita, karena kita memperoleh sesuatu yang tidak bisa kita beli. Itu dia. Ya, jangan sampai kita mentalitasnya masih by performance. Hubungan sama Tuhan, by performance. Tuhan, saya sudah baik Tuhan, sudah melayani Tuhan. Saya sudah doa tiap pagi 3 jam, sore 3 jam, malam lagi saya doa 1 jam Tuhan. Ya, lalu saya doa puasa, bahkan ibadah semua saya datangin Tuhan. Ibadah sekolah minggu juga saya datangin. By performance, apakah kita lebih layak di hadapan Tuhan gara-gara itu? Tidak. Jangan pernah melakukan semua itu hanya karena kita kepingin layak di hadapan. Kita sudah dilayakkan. Itu adalah mentalitas yang harus kita punyai. Jadi waktu kita melayani, saya mengasihi Tuhan, bukan karena tugas, gitu. Kalau kita melayani karena tugas, kita kehilangan kasih yang semula-mula. Ya, Tuhan katakan, kok jauh daripadaku. Ya, jadi agama, manusia membangun agama, sedangkan Tuhan itu datang kepada kita untuk reach kita melalui Yesus Kristus. Ya, kita nggak bisa sampai kepada Tuhan perbuatan baik kita. Kita tidak bisa jalan di rambut di belah 7, nggak bisa kita. Ya, kita pasti masuk neraka semua kalau tanpa pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, Tuhan katakan perbuatan baikmu itu seperti lampin kotor. Jangan pernah berpikir kita mau bayar dosa dengan segala perbuatan baik kita, nggak bisa. Kalaupun kau melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, itu dia, ya, itu dia tujuannya. Purpose-nya selalu begitu, ya. Lalu rekonsiliasi adalah hadiah dari Tuhan. Ya, rekonsiliasi gift, ya, hadiah yang telah diberikan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus sebagai cara untuk berdamai dengan Dia. Hanya itu caranya. Harus ada yang dikorbankan. Jadi waktu Tuhan mengampuni kita, bukan berarti dosa kita udah nggak usah deh, nggak usah dianggap hilang begitu saja. Enggak. Tuhan itu tetap adil, ya. Tuhan itu tetap adil. Dosa kita tetap diperhitungkan, tapi tidak diperhitungkan sama kita. Diperhitungkan kepada Tuhan Yesus. Dia menanggung semua beban kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan kebaikan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya, dia dulu kita orang Israel menyembelih lembu, sapi dan segala macam, mencurahkan darah untuk dosa saat itu juga. Nanti dosa lagi bikin lagi. Itu sementara saja, ya. Tapi di atas kayu salib, once and for all.
sudah selesai. Ya, kita bersyukur karena itu, ya. Rekonsiliasi dengan Tuhan merupakan respon manusia terhadap kasih karunia yang Allah berikan melalui karya keselamatan Yesus di atas kayu salib. Ya, jadi itu adalah respon kita. Tuhan bisa saja, saya ampuni kamu, ayo datang sama aku, kita membangun hubungan. Enggak, saya nggak mau, bisa saja. Kita dikasih kehendak bebas untuk itu. Orang bisa saja saya kasih tahu, kamu dosamu diampuni. Ya, kamu sudah diampuni sama Tuhan. Satu cara untuk datang terima anugerah, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bisa saja, enggak, saya nggak mau. Bisa saja. Kita bersyukur loh kita mau. Nggak gampang loh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa karya Roh Kudus. Ya, orang bisa didoktrin, dikasih khotbah apapun untuk selamat, dia tidak bisa terima. Tapi kalau kita bisa terima, bukan karena kita, bukan karena respon kita, itu karena karunia Roh Kudus kita bisa mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita bersyukur sama itu. Ya, bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena anugerah. Nah, rekonsiliasi itu secara definisi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Ya, tidak ada dua orang yang bertikai. Kalau ada dua orang berantem, tidak mungkin salah satunya itu nggak salah sama sekali. Pasti ada salahnya lah, ya. Kadang-kadang kita kalau berantem, oh itu salahnya dia, 100% salahnya dia. Enggak, pasti ada salahnya kita. Ya, minimal 1% ada salahnya kita. Ya, dua-duanya ada salahnya. Ya, kemudian dulu sahabat baik, ada perbedaan, berantem, ada dengki, ada kemudian mereka terpisah. Gak lagi ngobrol lagi, ya mungkin saya bermasalah sama Kohari, ya ketemu sama Kohari saya pura-pura nggak lihat, gitu ya, pura-pura nggak lihat. Kalau sudah ada masalah gitu kan, hati-hati tuh masalah, ya. Saya bilang yang perlu direkonsiliasi itu tidak semua, ya Bapak Ibu, ya. Tidak semua kita rekonsiliasi. Satu, orang yang sudah meninggal nggak bisa rekonsiliasi sama kita cuma ampuni atau kita minta ampun sama Tuhan. Kedua, orang yang tidak rekonsiliasi adalah orang yang nggak mau terima rekonsiliasi dari kita. Saya sudah minta maaf ya, ayo kita pulihkan hubungan. Enggak, saya nggak mau. Ya sudah, selesai. Urusan saya sudah selesai, ya urusan dia sama Tuhan. Rekonsiliasi adalah dua pihak, gitu ya. Jadi dipulihkan, mereka sudah berantem, lalu mereka kemudian datang untuk saling minta maaf, saling mengerti perbedaannya, saling merendahkan diri. Ayo, sorry ya, aku udah salah sama kamu, aku sudah menyakiti kamu. Kata-kata saya meskipun tidak bermaksud, tapi sudah menyakiti hati kamu. Ya, kita sering lah, ya, tanpa sengaja kita menyakiti orang, ya. Sebut saja lah di rumah tangga, ya itu ya banyak hal, ya nada saja bisa bikin orang istri masalah dengan kita. Rekonsiliasi dua pihak, kemudian setelah mereka berkonsiliasi, mereka punya hubungan baik lagi, pergi lagi sama Kohari, ya nggak tahu ngapain, pergilah makan di mana dan segala macam. Saya sudah selesai hubungan, rekonsiliasi, balik lagi. Nah, rekonsiliasi dengan Tuhan bukan caranya seperti itu, ya. Saya mau kasih sebuah cerita, ya, ada orang pendeta namanya Peter Wellner. Ya, Peter Wellner itu seorang pendeta dari Evata, Pennsylvania, dia di Amerika. Ya, saya nggak pernah ke Amerika, jadi saya nggak tahu di mana itu lokasi persisnya. Ya, Evata, Pennsylvania. Nah, ini kejadian waktu perang revolusi, ya di Amerika. Di Amerika itu ada perang revolusi dulu, dan ada jenderal terkenal waktu itu namanya George Washington yang kemudian jadi presiden pertama Amerika. Nah, si Peter Wellner ini temenan baik sama si George Washington. Nah, di kota Evata, Pennsylvania, dia juga tinggal sama seseorang yang namanya Michael Whitman. Ya, Michael Whitman. Michael Whitman ini troublemaker, Bapak Ibu. Michael Whitman ini nggak suka sama Peter Wellner ini, nggak suka, benci dia sama pengkhotbah ini. Wah, kadang-kadang dia melakukan segala upaya, kadang-kadang diludahin bukan cuy. Wah, saking bencinya sama pengkhotbah ini, diludahin. Kadang-kadang kalau dia ketemu di jalan, dorong supaya dia jatuh. Bahkan sekali waktu dipukul si Peter Wellner ini. Wah, jahat banget ini yang Michael ini, ya. Pokoknya benci banget sama si pendeta ini. Nah, suatu kali karena perang revolusi pasti ada tuduh menuduh, ya. Tuduh menuduh dulu. Bapak Ibu yang sudah ada zaman revolusi pasti tahu gitu ya. Oh, ini dan segala macam. Nah, Michael Whitman itu dituduh pengkhianat sama negara. Ya, kemudian ditangkap di daerah yang namanya Valley Forge. Valley Forge itu 80 km dari Evata, Pennsylvania. Nah, dituduh berkhianat itu hukuman mati. Ya, di Indonesia juga sama. Berkhianat itu hukuman mati, hati-hati Bapak Ibu ya. Berkhianat itu hukuman mati. Ditangkap di situ. Nah, Peter Wellner yang pendeta ini dengar itu. Apa yang dilakukan? Dia jalan 80 km dia jalan
untuk ketemu George Washington di markasnya, di tempat di mana si Michael Whitman ini ditahan. Dan dia bilang, George Washington, dia nggak tahu ngomongnya George apa Jenderal ya, Jenderal George, tolong, itu orang namanya Michael tidak bersalah, lepaskan dari penjara. Nggak bisa, saya nggak bisa ada pengampunan. Ini masalahnya berat nih tuntutannya, tuntutan perkhianatan. Lalu dia bilang, tolong, selamatkan dia tidak bersalah. Lalu kemudian George Washington bilang, kamu ini ya, saya tidak bisa selamatin dia, saya nggak bisa selamatin teman kamu ini. Dia bilang, ngomong kayak gitu si George. Apa? Katanya Peter bilang, teman saya, dia bukan teman saya. Dia itu musuh saya yang paling menjengkelkan, katanya dia. Tapi saya nggak percaya dia berkhianat. Itu dia masalahnya. Ya, dia boleh punya tuduhan apapun, berkhianat enggak. Dia memang luar biasa jahatnya, tapi berkhianat enggak. Nah, George Washington bingung. Wah, apa tadi kamu bilang itu bukan temanmu? Jadi kamu jalan 80 km dari Pennsylvania ke sini untuk nyelamatin orang yang ada musuhmu yang sering menjengkelkan kamu. Iya, katanya dia. Wah, luar biasa ini. Ya udah, aku selamatin kamu yang bertanggung jawab. Kemudian si Michael Whitman dan Peter Miller jalan bareng pulang ke kota asalnya, dan mereka kemudian berrekonsiliasi jadi sahabat baik. Itu dia rekonsiliasi dengan Tuhan. Tuhan adalah pihak yang tidak bersalah, tapi yang tidak bersalah ini datang berinisiatif untuk datang ke orang yang berdosa. Pada saat kita masih berdosa, kita sudah diampuni sama Tuhan dan bilang, ayo datang kepadaku. Kita selesaikan, aku sudah selesaikan itu semua melalui anakku di atas kayu salib. Dosamu masih ada banyak dosamu, tapi aku tanggungkan kepada anakmu. Asal kamu punya iman kepada anakku itu, maka keselamatan itu ada padamu. Kita berhubungan baik kembali. Itu rekonsiliasi dengan Tuhan. Ya, luar biasa Tuhan itu. Luar biasa. Nah, kita masuk ke dalam poinnya. Ya, kita baca di 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Dimulai dengan dan semuanya ini dari Allah. Keselamatan, rekonsiliasi itu dari Tuhan. Kita nggak bisa, bukan dengan usaha kita. Tuhan, aku mau rekonsiliasi tanpa Kristus ya. Aku mau datang lagi kepadamu Tuhan, tolong ampuni aku Tuhan, nggak bisa. Ini bukan soal usaha kita. Ini murni dari Allah. Makanya Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus. Kristus itu jadi perantara, ya. Jadi semua ditimpakan sama Dia untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Rekonsiliasi, didamaikan. Ya, ada gencatan, bukan sekedar gencatan senjata, kita nggak perang lagi. Ya, didamaikan melalui Kristus, karya Kristus di atas kayu salib. Ya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sekarang tugas kita ini sudah diselamatkan sama Tuhan, sudah rekonsiliasi sama Tuhan, sudah diampuni sama Tuhan. Kita punya tugas, pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian adalah ngasih tahu ke orang-orang bahwa kamu sudah berdamai sama Tuhan. Ada cerita lagi, ya. Ada seorang tentara Jepang itu namanya Soichi Yokoi. Soichi Yokoi ini tentara Jepang yang bertugas di Guam. Guam itu di Pasifik, ya. Pasifik itu pulau-pulau kecil ya. Filipina, Manado, Filipina, usahaan dikit gitu ya, mau ke arah Hawaii, itu Pasifik, Laut Pasifik. Ada pulau kecil namanya Guam. Dan sekarang jadi negara di protektorat Amerika, ya. Kayak Hawaii, ya. Mereka punya pemimpin sendiri tapi dalam perlindungan Amerika. Jadi ada di Guam. Pada saat itu dia terdesak, ya, karena kalah Jepang, lari ke hutan. Lari ke hutan karena dia takut ditangkap, ya, karena itu mungkin ditangkap pasti disiksa, ya, ditanyain informasi, dia takut ya. Dia gali lubang di tengah hutan, ya, lalu dia tutup dengan bambu. Bapak bisa cek, ya, ada namanya Soichi Yokoi, itu ada, ya, di sejarah ada Soichi Yokoi. Dia 8 tahun ada di situ, ya. Sebetulnya setelah 8 tahun dia sembunyi di gua itu, dia cuma makan tikus, ya, makan kalajengking, bukan kalajengking, cockroach itu iya, cockroach, kecoa. Kekoroca, ya, maksudnya kekoroca itu kecoa.
Ya makan kecoa dan makan mangga. Ya untung masih ada mangga ya, masih ada mangga. Tapi buat orang Manado untung ada tikus ya, enak juga tikus dari orang Manado. Orang Manado makan tikus kan? Iya, tikus ladang gitu ya. Jadi makanya itu cuma selama 8 tahun dia sembunyi karena dia takut perang. Sebetulnya setelah 8 tahun dia tahu perang sudah selesai. Kenapa? Tentara Amerika tuh sering menyebarin propaganda, bukan selebaran. Ya selebarannya bisa propaganda. Dia bilang perang sudah selesai, Jepang sudah kalah, dibaca sama dia. Jepang sudah kalah. Enggak, ini pasti propaganda ini. Pasti Amerika mau supaya aku menyerahkan diri, kemudian disiksa, ditangkap aku, nggak mau. Dia sembunyi terus sampai 20 tahun lagi kemudian. Jadi dia ada 28 tahun sembunyi di gua. Di gua lubang, maksudnya bukan gua alami ya, lubangnya yang dia buat. 28 tahun. Ya. Dia nggak tahu kalau perang sudah selesai. Ya, nggak tahu dia. Ini kejadian ini macam-macam. Kalau tidak salah di Malaysia juga ada, di Indonesia juga ada, di Filipina juga ada. Cuman ini tentara Jepang yang nggak tahu kalau perang sudah selesai dan sembunyi itu terjadi di beberapa negara. Ya. Lalu kemudian suatu kali ada seorang nelayan di Guam, namanya itu Jesus Duenas, ya. Ya kalau di situ tuh namanya pakai nama-nama gitu ya, Jesus ya. Dulu ada teman saya orang Tintin namanya Jesus ya. Wah, saya bingung juga panggilnya Jesus gitu. Namanya Sergio de Jesus namanya ya, orang Tintin. Ya waktu saya kuliah ya. Anyway, namanya Jesus Duenas. Yang satu lagi namanya Manuel Gracia ya. Jadi dia mau berburu di hutan, nelayan lah ya, nangkep udang. Singkat cerita, ketemu sama si Yoko ini. Wah, ketangkep. Dikasih tahu, ngapain kamu tentara Jepang sudah selesai, ngapain kamu sembunyi? Wah, dia berontak, gak mau. Sampai akhirnya dia ditangkap, dibawa ke berwajib, kemudian dikirim ke kedutaan besar Jepang, pulang kembali ke negerinya, ya, Sergio Yoko, dan tahu ternyata, ya, intinya ceritanya Jepang sudah nggak seperti yang dia bayangkan katanya dia. Cuma 28 tahun sembunyi karena dia nggak tahu perang sudah berakhir. Dan Jesus Duenas sama si Manuel Gracia bilang, hey, the war is over, perang sudah berakhir kata dia. Ayo, keluar dari persembunyianmu, udah nggak ada perang sekarang ini. Kok kenapa kamu masih takut? Ya, lihat namanya tuh. Ini namanya asli ya, Jesus Duenas. Ada Jesus di situ, ada Immanuel, Allah beserta kita, ada Gracias, Grace. Ya, seakan-akan Tuhan mau lagi ngomong kayak gini. Tuhan itu lagi berburu jiwa-jiwa, ya, lagi ngomong melalui Tuhan Yesus Sang yang selalu beserta dengan kita dan punya anugerah itu, Gracia itu, dan bilang, the war is over. Peperangan kamu sama Tuhan, perseteruanmu sama Bapa di surga sudah selesai. Dosamu diampuni. Kamu nggak usah melakukan apapun, percaya kepada Tuhan. The war is over. Dan pelayanan itu sekarang dipercayakan kepada kita, Bapak Ibu, untuk bilang sama orang-orang, dosamu diampuni. The war is over. Ayo datang sama Tuhan. Nah, dia mau tahu karena urusan dia. Ya, urusan kita adalah kasih tahu perang sudah berakhir. Kasih tahu kan yang kiri, the war is over. Perang sudah berakhir. Ya, kita udah nggak musuhan sama Tuhan. Ya, kita sudah hoping sama Tuhan. Ya, kita udah nggak musuhan sama Tuhan. Nah, kemudian di ayat selanjutnya kita baca, karena seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Ya, semua kepenuhan Allah berdiam di dalam Kristus. Dan oleh Yesus mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik di bumi maupun yang di surga. Sesudah itu ia melakukan pendamaian dengan darah di salib. Iya, Tuhan memberikan pendamaian itu bukan dengan cuma-cuma, tetapi oleh darahnya. Saya bilang tadi, Tuhan itu masih adil. Hukuman tetap harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan. Tapi masalahnya yang nanggung bukan kita. Harusnya kita yang nanggung. Harusnya kita yang ada di kayu salib itu, ya. Tapi tidak. Tuhan Yesus menanggungnya buat kita. Dan kita menerima anugerah keselamatan oleh darah Kristus. Kita disucikan, kita dilayakkan. Ya, tidak ada orang yang bisa suci. Siapa yang bisa menganggap, oh saya suci? Saya sudah bertapa sekian lama sehingga saya rasa-rasanya saya sudah suci, ya. Saya sebentar lagi sudah masuk nirwana, ya. Gak ada. Tapi oleh karena darah Kristus kita dilayakkan. Jadi nanti waktu penghakiman, Bapak Ibu, ketemu sama Bapa di surga, ya,
kita tidak dilihat track record lagi, ya, untuk soal keselamatan, ya. Misalnya hari, ya, ketemu di hadapan Tuhan, Bapak di surga nggak lihat, hari ini coba dihitung malaikat, ada malaikat yang hitung dia, ya, ada yang nyatet katanya, berapa banyak dia berbuat baik, dosanya berapa banyak. Nggak kayak gitu. Dia cuma lihat ada darah anaknya nggak di situ. Oh ada, selamat, Passover. Masih ingat waktu bangsa Israel ada 10 tulah di Mesir, ya, di tulah ke-10 adalah kematian seluruh anak sulung. Bagaimana caranya anak sulung Israel itu lolos? Maka mereka disuruh mengorbankan domba, dimakan, dibakar, lalu darahnya itu ditaruh di ambang batas pintu, di atas sama di samping. Itu kalau ditarik, itu kayak salib. Waktu malaikat maut lewat, oh ada darah, dilewati. Makanya namanya di Passover, Paskah, Pesach. Passover itu dilewati dari hukuman karena darah Kristus. Luar biasa darah Kristus. Amin. Pastikan ada darah Kristus di dalam diri kita. Pastikan kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya dengan benar-benar. Jangan anggap enteng perjamuan kudus itu. Ya, itu adalah peringatan akan pengorbanan Tuhan atas kayu salib. Ya, saya lanjut aja. Oh dia, ini dia. Kalau Bapak Ibu mau lihat sebuah ilustrasi, dulu mankind, manusia, umat manusia dengan Tuhan bisa berkomunikasi. Tapi karena dosa ada jurang yang begitu dalam. Ya, kita tidak bisa melewati jurang itu, ya, dengan apapun juga. Hanya melalui kematian Kristus di atas kayu salib, maka kita bisa datang, punya akses kepada Tuhan. Amin. Kita akses kepada Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Nah, mari kita belajar rekonsiliasi dari sisi sebuah perumpamaan mengenai anak yang hilang. Ya, perumpamaan mengenai anak yang hilang. Dalam perumpamaan ini terdapat bagian rekonsiliasi antara anak bungsu dan bapa. Ini merupakan penggambaran bagaimana rekonsiliasi manusia dengan Allah. Ya, Tuhan bikin sebuah ilustrasi perumpamaan untuk mengerti tujuannya bahwa Bapa, meskipun kita berdosa, kita hilang, datang lagi sama Tuhan, kita diterima sama Tuhan. Ya, anak bungsu itu menggambarkan manusia yang meninggalkan Tuhan dan jatuh dalam dosa sampai berada di titik terendah dalam hidupnya. Sebetulnya Tuhan Yesus waktu khotbah ini, perumpamaan ini, dia nyindir beberapa pihak. Yang pertama, Bapak itu berbicara mengenai Tuhan, sudah pasti. Nah, anak yang hilang ini represent orang berdosa pemungut cukai. Ya, yang waktu itu Yesus itu diejek gara-gara, ngapain kamu makan sama pemungut cukai? Itu orang berdosa, orang berzina dan segala macamnya. Yang di satu sisi anak sulung ini adalah si orang Farisi yang merasa benar, ya, yang merasa benar, yang merasa paling suci. Wah, itu berdosa. Kamu kenapa kok barengan sama orang berdosa? Ya, dan ini sisi yang anak sulung. Jadi hati-hati, anak sulung ini juga ada di dalam rumah Tuhan tapi tersesat. Ya, hati-hati kita di gereja tapi tersesat, penuh dengan penghakiman. Ya, ketiga, Bapa menggambarkan Allah yang mengasihi setiap manusia dan tidak memperhitungkan pelanggarannya dan tetap menerima manusia yang berdosa dengan kasih tanpa syarat. Jadi Bapa yang menerima, kita ngerti cerita ini Bapak Ibu ya, bahwa ceritanya ada seorang Bapa punya dua anak bungsu dan anak sulung. Ya. Lalu si anak bungsu ini tiba-tiba ngomong sama Bapak, aku minta 1/3 dari bagianku. Jadi kalau di bangsa Israel itu anak sulung dapat 2/3 bagian dari anak-anak yang lain. Jadi memang haknya dia 1/3, gitu ya. Benar sih yang diminta sama dia. Yang nggak benar adalah papanya masih hidup, sudah minta warisan. Itu dia masalahnya ya. Dan waktu itu adalah durhaka sama orang tua, dan hukuman bagi orang durhaka sama orang tua itu dilempari batu, dirajam waktu itu. Tapi dia bapaknya baik sekali, ya udah tak kasih 1/3. Nih, apa yang terjadi kemudian? Dia pergi tinggalin bapaknya. Itu kayak manusia, ya, yang merasa bahwa segala sesuatu lebih baik dari Tuhan. Yang penting aku independen dari Tuhan. Aku mau pergi dari Tuhan. Aku nggak mau dia atur sama bapakku, nggak diatur sama Tuhan. Aku mau hidup sendiri. Ini caraku, ini hidupku, ini cara berpikirku. Semuanya sendiri. Aku mau kejar itu harta, kesuksesan, apapun itu, ya. Lalu dia berfoya-foya di dunia. Dan kemudian apa yang terjadi? Uang bisa habis, Bapak Ibu, ya. Seberapa banyak pun bisa habis. Uangnya habis. Sampai dia kelaparan, nggak punya uang untuk makan.
Dan kemudian apa yang terjadi? Ada lowongan pekerjaan, ya. Lowongan pekerjaan di tempat ternak babi. Percayalah, ya ternak babi itu bau, ya. Ada di sini ada ternak babi di Cianjur? Enggak ada. Saya pernah loh dulu. Saya tinggal waktu kecil itu tinggal di Situbondo, Jawa Timur. Itu kota santri loh, ya. Namanya kota santri, sehat, aman, nyaman, tertib, rapi dan indah. Saya masih ingat, ya. Tapi memang tempatnya santri di situ. Tapi ada kandang babi. Ya, kalau dalam bahasa Madura itu babian itu perbabian gitu istilahnya. Itu ada. Itu bau banget. Dan saya pernah masih kecil sering main di situ, ya. Itu kayak bak gede banget gitu ya. Pokoknya gitulah intinya ya. Pokoknya itu kandang babi zaman dulu. Mungkin zaman sekarang so modern. Kalau salah di Cina sekarang bikin kandang babinya sudah kayak apartemen, sudah ke atas ya. Apartemen. Karena iya ada, coba cek, nggak percaya ya, kayak di atas itu jadi naik ke atas ya, high rise, nggak lagi itu. Karena babi di Cina itu komoditi yang sangat berharga, bahkan harga babi itu masuk ke dalam indikator inflasi di Amerika ya, inflasi ya di Amerika ya. Anyway, lalu dia kerja di kandang babi dan sampai uangnya habis, sampai makan ampas yang dikasih ke babi dimakan saking laparnya. Wah, orang yang lari daripada Tuhan akan masuk ke titik terendah di dalam kehidupannya. Padahal di rumah Bapa ada banyak makanan, ada banyak tempat tinggal, menikmati anugerah. Tadi apa yang dimau sama manusia? Aku mau independen, aku nggak mau. Ini hidupku, this is my life, ya. Aku mau atur sendiri hidupku. Ya atur, coba sana. Dan kemudian anak yang bungsu ini berpikir dalam ini, aduh, gila ya. Aku dulu sama bapak makannya enak loh. Sarapan, ada brunch, lunch, apalagi afternoon tea, dinner, malamnya supper lagi. Masih ada yang makannya 5 kali. 5-6 kali aku makan. Mau nambah juga ada. Tapi sekarang aku makan ampas babi. Aku mau balik ke rumah bapakku. Dia bilang, karyawannya bapakku aja makannya kenyang. Aku di sini makan ampas babi. Biar aku balik sama bapak. Nggak diterima jadi anak pun nggak apa-apa. Jadi hambanya dia pun nggak apa-apa, lebih baik dari ini. Lalu kemudian anak ini datang, ya, dengan segala ketidakberdayaannya, segala yang habis-habisan itu di dalam dirinya, dia mau datang lagi kepada Bapa, ya, datang lagi kepada Bapa. Nah, apa yang harus kita pelajari dari perikop ini? Yang pertama, menyadari dosa dan pelanggaran yang dilakukan. Langkah pertama supaya kita bisa mendapatkan rekonsiliasi, menyadari bahwa kita punya dosa dan pelanggaran. Ya, Lukas 15 ayat 8-19. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku, kata si anak yang terhilang ini, dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia merasa tidak layak. Karena dia sudah ambil harta bapaknya, berfoya-foya, sekarang mau balik lagi. Aku tidak layak Tuhan. Jadikan aku sebagai seorang upahan saja. Ya, sudah tahu suatu kali Tuhan Yesus bikin sebuah perumpamaan mengenai orang Farisi dan orang yang berdosa. Tapi saya lanjut dulu aja dia berikutnya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kuncinya cuma satu, ya. Kita merasa kita orang berdosa. Kalau kita merasa nggak salah itu repot, ya. Kalau kita merasa benar, kok nggak ada salahnya kok. Ngapain rekonsiliasi? Itu salahnya dia. Ya dia sendiri yang kayak gitu bikin masalah. Ngapain? Nah, orang yang merasa tidak berdosa itu menipu dirinya sendiri, kata Tuhan. Ya, sama Tuhan kita datang. Apapun dosa kita, seberat apapun, sekelam apapun, even bahkan kalau kita Hitler pun, ya, kita diampuni sama Tuhan. Percaya kalau Hitler datang sama Tuhan, diampuni sama Tuhan, dosa loh, bunuh jutaan orang, datang sama Tuhan, diampuni sama Tuhan. Apalagi kita. Mari Bapak Ibu jangan takut datang sama Tuhan dengan perasaan itu, menyadari, ya, duka yang mendatangkan pertobatan, bukan sekedar duka. Kalau sekali duka aku berdosa, nggak mau datang sama Tuhan. Nah itu repot, itu masalah ya. Ketidaklayakan tapi kemudian lari dari Tuhan. Aku berdosa, aku berduka karena aku dosa. Tapi aku mau datang sama Tuhan. Aku mau minta ampun sama Tuhan. Ia mengaku dosa. Lalu percaya bahwa Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
ya dibayar lunas, bebas, dibebaskan dari hukuman, ya. Berapapun masa lalu kita, datang sama Tuhan, minta pengampunan, bukan karena performance kita, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan. Masalah terbesar orang itu ya, memiliki kesadaran akan dosa dan mengakui di hadapan Tuhan atas dosa yang dilakukan merupakan langkah awal menuju rekonsiliasi. Ya, datang sama Tuhan, aku berdosa Tuhan, aku sudah menentang Engkau, aku sudah ada ikutin kehendak-Mu, aku ngikutin kehendak-Ku sendiri Tuhan, aku hidup di dalam dosa, aku tidak hidup di dalam kebenaran, aku sadar akan dosaku Tuhan. Ya, dan itu langkah awal rekonsiliasi. Mentalitas yang paling berbahaya adalah merasa tidak berdosa di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan Bapak Ibu sebuah ilustrasi ya di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya bacakan aja. Jadi ada Tuhan Yesus bilang ada dua orang lagi berdoa di bait suci. Ya, anggaplah di gereja di Cianjur ada dua orang lagi berdoa. Yang satu ya dan yang satu orang Farisi dan pemungut cukai, ya, satu orang Farisi. Orang Farisi itu berdiri berdoa. Doanya gini dalam hatinya, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Wah, sudah rohani, udah bagus nih. Aku mengucap syukur kepadamu. Ya, karena aku tidak seperti orang lain. Wah, ini dia masalahnya, ya. Aku nggak kayak itu, aku nggak kayak itu. Aku bersyukur Tuhan. Wow, self righteous, ya. Dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain, ya. Kemudian dia berdoa. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai ini. Wah, menghakimi dia. Ya, doanya begitu sama Tuhan. Dia merasa suci. Aku berpuasa 2 kali seminggu Tuhan. Wah, luar biasa, Senin Kemis Bapak Ibu puasanya. Ya, lalu kemudian memberikan perpuluhan aku Tuhan dari semua penghasilanku. Nggak dikit loh Tuhan, semua penghasilan gua kasih perpuluhan, ya, gitu doanya. Lalu di tempat yang lain ada pemungut cukai. Pemungut cukai itu orang pajak, tetapi di zaman itu jadi kaki tangannya penjajah gitu ya. Orang pajak dia sekarang enggak ya. Pemungut cukai berdiri jauh-jauh, dia merasa enggak layak di bait suci, dia tidak berani menghadap ke langit. Bahkan gini, dia nunduk terus, ya. Kan dia tahu orang berdosa. Dia memukul dirinya dan berkata, Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya, gitu aja doanya. Kasihanilah aku orang berdosa. Nah, Tuhan Yesus kemudian nanya, yang dijawab doanya yang mana? Kata Tuhan. Yang mana yang dijawab doanya? Yang pemungut cukai yang bilang aku orang berdosa dijawab doanya. Tuhan gak jawab orang yang sok bener. Aku dosa. Ya sudah, aku dosa Tuhan. Ampuni aku. Ya, aku tidak mau membela diriku sendiri. Memang aku orang berdosa, aku orang berisik. Bapak Ibu, kita pernah nyanyi lagu Amazing Grace kan ya? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Tahu nggak wretch itu apa? Bajingan kalau diterjemahkan. Jadi kita ngakui diri sebagai bajingan kalau nyanyi itu ya. Yang sudah menyelamatkan bajingan seperti saya. Ya. Kita semua bajingan di hadapan Tuhan, ya. Jangan bilang, oh dosa itu lebih banyak, saya dosanya lebih sedikit, sama aja, ya. Kita semua berdosa, semua orang sudah berdosa di hadapan Allah dan kehilangan kemuliaan Allah, ya. Jadi mentalitas sok bener tidak berdosa itu hati-hati ya di dalam diri kita, ya. Kemudian apa? Mengaku dosa, bertobat harus disertai dengan perubahan pikiran, dan cuma ngomong aja lip service, ya. Tuhan aku bertobat. Ya, di dalam hatinya, nanti biar aku biar dosa lagi, ya, gitu. Nah, Tuhan tahu, ya. Saudara bisa menipu orang lain di tempat ini, ya. Kok King bisa ditipu sama saudara, ya, tapi Tuhan, saudara bisa nipu Tuhan. Pertobatanmu di hadapan Tuhan, Tuhan tahu, ya. Ada perubahan metanoia, perubahan cara berpikir, ya. Sudah kompatibel sama Tuhan. Kita ngerti itu dosa atau tidak dosa, ya. Tidak usah tanya lagi, Pak, kok King ini dosa atau enggak kok? Ya harusnya nggak usah nanya itu lagi, ya. Ada hadirat Tuhan, ada roh Tuhan di dalam diri kita tahu dosa apa enggak, ya. Nggak usah tanya lagi. Yang paling gampang, sesuai firman Tuhan atau enggak, gampang aja. Ya itulah kebenaran Tuhan, itulah standarnya kita, itu undang-undangnya kita, ya. Kalau di warga negara Indonesia punya KUHP dan hukum perdata,
KUHP, ya, pidana dan perdata. Kita punya undang-undang juga sebagai warga negara kerajaan surga, yaitu firman Tuhan. Perubahan pola pikir, akal budi, hati dan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang kalau saya kerja, tujuannya apa? Kalau saya cari duit, kerjanya tujuannya apa? Oh, supaya nanti saya jadi orang berkuasa di Cianjur ini, saya bisa perintah-perintah, saya bisa beli itu apa dan segala macamnya. No. Kalau kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, saya mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam diri saya. Saya mau memberkati orang. Saya mau Tuhan dinyatakan dirinya di dalam pekerjaan saya. Tujuannya sudah berbeda. Ya, nggak ada lagi sekarang sekuler sama rohani, kan? Nggak ada sekarang. Ya, memang full timer rohani yang kerja di marketplace sekuler gitu, nggak ada. Ya, C.S. Lewis bilang yang membedakan cuma tujuannya, gitu aja. Ya, tujuannya mempermuliakan nama Tuhan, nggak? Ya, kalau jadi pendeta tapi tujuannya tidak mempermuliakan nama Tuhan, itu sekuler namanya, bukan rohani juga. Ya, rohana gitu ya. Pertobatan yang sejati lahir bukan karena adanya hukuman. Jadi teologi kita bukan teologi takut mati, takut dihukum, ya. Bukan takut diazab kita, ya. Nanti kalau kamu nggak pergi ke gereja, azabnya adalah diger. Nah, sudah ya. Nggak kayak gitu. Kalau kita datang ke ibadah karena takut dihukum, itu bukan karena kasih. Yang Tuhan mau adalah hubungan. Yang Tuhan mau semua dilandaskan kasih. Kalau saya mengasihi seseorang, saya akan melakukan yang terbaik buat dia. Oh, saya masih manusia, punya kelemahan, tapi Tuhan pasti yang terbaik. Saya mungkin belum yang terbaik, tapi saya akan melakukan yang terbaik buat dia. Saya mau kerja buat dia, saya mau berikan yang terbaik buat dia, hadiah yang terbaik, makanan yang terbaik, pakaian yang terbaik, perhatian yang terbaik sama dia, karena saya mengasihi dia. Bukan karena saya wajib bekerja karena dia istri saya. Nggak kayak gitu kan. Ya tentu saja saya punya kewajiban, tapi karena saya mengasihi. Kalau tujuannya karena kewajiban, capek kita, ya, capek, ya. Ibadah itu capek, melayani itu capek. Ada di sini yang ibadah capek, ibadah itu capek, ya. Melayani capek. Mungkin kita tidak melayani karena kita mengasihi. Mungkin karena itu sebuah pekerjaan saja, salah satu job description di dalam kehidupan kita. Nggak kayak gitu, ya. Tapi lahir dari hati yang penuh kesadaran bahwa pribadi Yesus sudah menyelamatkan. Itu dia. Aku mengucap syukur Tuhan. Kalau Tuhan mati di kayu salib, masa saya punya waktu nggak mau melayani Tuhan gitu loh, ya? Masa Tuhan memberikan yang terbaik anaknya buat saya? Masa waktu saya nggak ada yang terbaik buat Tuhan? Uang saya nggak ada yang terbaik buat Tuhan? Perhatian saya buat pekerjaan dan Tuhan dan untuk Tuhan? Itu tujuannya, purpose-nya sudah berbeda, ya? Jadi menyadari dosa dan pelanggaran adalah hal pertama untuk rekonsiliasi. Yang kedua, kasih Allah tidak terbatas dan tidak bersyarat, ya. Apa yang terjadi waktu anaknya datang kepada bapak itu? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh tuh anaknya, kelihatan tuh. Ya, dia bisa tahu anaknya, oh anakku itu yang lari sama aku, ngambil sepertiga uangku, nggak gitu dia. Ya, dia nggak gitu. Ya, oh anakku itu, dia tergerak oleh belas kasihan, dia datang. Kemudian apa? Ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari menawatkan dia, merangkul dan mencium dia. Dia nggak tercer dia dengan, ngapain kamu balik lagi? Udah makan ampas babi, kamu udah balik ke sini. Kamu tahu dosamu sama papa gede. Nggak malu kamu datang lagi? Mungkin kalau papa manusia kayak gitu, tapi bapak di surga tidak. Udah dosa loh anak ini, didatangin, dipeluk sama dia, karena dia anaknya. Dipeluk sama. Kasih Tuhan itu tidak terbatas dan tidak bersyarat, Bapak Ibu. Nggak ada di sini yang terima keselamatan pakai tanda tangan kan? Jika saya melakukan pergi ke gereja sekali seminggu, datang komsel, lalu melayani dan segala macam, saya akan mendapatkan dari pihak kedua adalah pihak Tuhan Yesus Kristus. Maka setelah melakukan pihak pertama melakukan itu, maka pihak kedua akan memberikan keselamatan buat orang. Enggak kan? Enggak ada tanda tangan itu kan? Perjanjian itu kan? Cuma satu, terima dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. That's it. Ya, Allah itu tidak terbatas, Bapak Ibu. Kasih Allah tidak terbatas dan tidak ada syaratnya. Ya, kita terima itu cuma-cuma. Ya, perlukan Bapak selalu terbuka bagi anak-anaknya. Sekalipun kita dalam keadaan hancur, gagal,
kotor karena dosa. Ya. Jadi kalau kita punya dosa, jangan sampai iblis ambil keuntungan dari kita. Tahu nggak? Iblis itu penuduh. Kalau di pengadilan itu, ya Tuhan juga adalah hakim. Ya, Tuhan adalah pengacara juga. Tuhan Yesus itu pengacara. Ya. Lalu iblis itu jaksa, penuntut. Wah, salahnya booking ini dari tahun sekian, jam sekian, detik sekian, tahu. Tuduh semua. Tuhan Yesus bilang, Pak Hakim, itu semua kesalahan yang sudah saya bayar, saya sudah lunasi, selesai. Hakimnya tinggal ketok palu, tidak bersalah. Enak ya? Enak. Anugerah itu kelihatannya enak, tapi konsekuensinya adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, seringkali kita sudah ada di dalam Tuhan, tetapi natur dosa kita masih berkuasa. Kenapa? Karena kita masih beri makan itu. Ya, saya pernah cerita mengenai anjing putih dan anjing hitam kan? Di sini belum ya? Oh, kalau belum saya cerita. Kalau sudah nanti dikira kok diulang-ulang sih ceritanya gitu nanti kan. Ya. Jadi dulu tuh ada petani punya anjing hitam dan anjing putih. Ya. Sekali seminggu dia pergi ke pasar. Ya. Lalu ke pasar, lalu dia bilang sama orang-orang, gini ya, minggu depan aku mau taruhan sama kalian. Kalian pegang yang mana? Anjing putih atau anjing hitam? Ini saya adu anjing saya. Ya, yang menang dapat hadiah. Wah, taruhan semua. Saya pegang anjing hitam. Wah, ini hitam. Semua pegang hitam. Ya udah, kalau kamu hitam, saya pegang yang putih, kata dia. Lalu kemudian pulang si petani. Minggu depan ya ketemu lagi. Nah, seminggu penuh itu, yang hitam tidak dikasih makan sama dia, sampai lapar. Yang putih dikasih makan sama dia, sampai kenyang dilatih. Lalu minggu depannya datang lagi ke pasar. Ayo taruhannya, diadu. Mana yang menang? Yang putih yang menang. Yang hitam kelaparan soalnya, wah kalah, dapat duit dia. Ya udah deh, tak kasih kesempatan lagi, minggu depan aja kita taruhan lagi. Oh, pegang yang mana? Wah, putih. Oh, pegang yang putih aja. Wah, kuat kayaknya yang putih ini. Wah, ada pulang lagi. Yang putih yang minggu depannya nggak dikasih makan yang putih, ya. Kemudian yang hitam dikasih makan, dikasih vitamin, dikasih apa? Taruhan lagi. Yang mana yang menang? Yang hitam sekarang yang menang. Mana yang dikasih makan itu yang menang. Kalau daging kita yang dikasih makan sama kita terus, dagingnya yang menang. Kalau roh kita yang dikasih makan, roh kita yang menang. Nah, masalahnya kita kasih makan apa dengan hidup, dengan roh kita? Firman Tuhan seminggu sekali di gereja, Senin, Selasa sampai Rabu puasa, firman Tuhan, lapar kita, kalah terus kita. Karena kita tidak pernah kasih makan. Pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang rohani. Baca firman Tuhan, berdoa, cari kehendak Tuhan. Ya, itu dia. Ya, salah satu yang tidak bisa Allah hentikan, ya, adalah mengasihi anak-anaknya. Dia tidak bisa berhenti mengasihi kita. Ya, di dalam Alkitab bahasa Inggris, ya, anak terhilang itu diterjemahkan sebagai prodigal son, kan? Ya, coba baca Alkitab bahasa Inggris, terjemahan itu prodigal son. Prodigal itu apa sih? Coba aja diterjemahin. Prodigal, masukin translate dulu. Itu artinya pemborosan, boros. Jadi anak yang memboroskan harta orang tuanya sebetulnya, prodigal son. Tapi ada sudut-sudut pandang yang lain. Mana yang lebih boros, anak atau bapaknya? Bapaknya yang lebih boros. Kenapa? Udah minta duit, dikasih duit. Balik, dikasih lagi, dibalikin. Boros bapaknya. Harusnya judulnya prodigal father. Ya, bapak yang boros dengan apa? Dengan kasih karunia. Dosa kita begitu banyaknya, seberapapun besarnya, kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Tuhan lebih boros sama pengampunan daripada kita bikin dosa. Berapapun dosa kita, Tuhan boros kok. Ya, Tuhan boros sama kasih karunia. Bapak itu selalu mengasihi kita. Ya, Rick Warren bilang kasih Tuhan seperti lautan. Anda dapat melihat awalnya di pantai. Ya, pada saat Anda menyadari dan cintai Tuhan, tetapi Anda tidak bisa melihat akhirnya. Tak terbatas kasih Tuhan, ya. Tak terbatas kasihnya Tuhan. Ya. Bukan karena kita baik, sekali lagi, bukan karena kita luar biasa. Ya, makanya kalau kita dituduh iblis, jangan mau dituduh-tuduh iblis. Udah iblis, itu aku udah dibayar sama Tuhan Yesus. Yes, itu aku yang lama. Aku sudah ditebus sama Tuhan. Ya. Lain kali kalau iblis mengingatkan kita sama masa lalu kita, ingatkan dia akan masa depannya. Ya, masa depan iblis dihukum dia. Ya. Jika Tuhan menetapkan syarat untuk mengasihi manusia,
Saya bisa dibantu saja, ya. Next aja deh, ya next aja. Oke, next. Ya. Jika Allah menetapkan syarat untuk mengasihi manusia, tidak ada seorang manusia yang bisa memenuhi syarat yang ditetapkan. Makanya hubungan kita dengan Tuhan not based on performance, tapi oleh karena anugerah kasih setia Tuhan. Amin. Yang terakhir, apa itu? Rekonsiliasi dengan Tuhan. Identitas yang diubahkan, ya. Lukas 15 ayat 20. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya waktu anaknya datang, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Dikasih jubah yang terbaik. Anak ini udah compang-camping. Pakaikan itu kepadanya, kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Wah, dibersihin anak itu, dikasih baju baru, ya, cincin dan juga kepada sepatu di kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Bapaknya senang anaknya datang kembali, gak peduli dia jahat, dia gak peduli dulu bikin salah, bikin masalah, troublemaker. Bapaknya terima dia. Ayo nak, yang penting kamu datang lagi jadi anak bapak lagi, ya. Dan sebab anakku itu telah mati, ya. Orang kita jauh dari Tuhan itu mati, ya. Keterpisahan sama Tuhan itu identik sama kematian. Dosa, upah dosa adalah maut. Amin. Tuhan itu pemberi kehidupan. Kalau kita terpisah sama Tuhan, berarti kita hidup di dalam kematian, tidak di dalam kehidupan. Ini kita udah mati sebetulnya. Makanya nggak ada istilah you only live once, YOLO, ya. Kamu memang hidup sekali, tapi kamu bisa mati 2 kali, ya. Mati tubuhmu, mati jiwamu dan rohmu, ya. Tapi kalau kita akan mati, hidupnya 2 kali, matinya sekali. Hidup di dunia, mati, kemudian kita menikmati bersama dengan Tuhan kehidupan yang abadi. Nah, hati-hati dengan YOLO, ya. You only live once. Itu berarti orang yang di dalam dosa, ya. Apa yang terjadi kemudian? Sebentar ya. Saya kehilangan slide-nya. Nah, anak itu menerima pengampunan dari bapaknya, gak peduli siapapun dia. Nah, ada pihak ketiga sebetulnya di dalam cerita ini. Pihak ketiga itu adalah anak sulung sebetulnya, ya. Kadang-kadang kita terjemah, siapa kita sekarang? Status kita. Apakah kita si bungsu yang berdosa, atau kita bapak yang akan ngasih pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, atau kita adalah anak sulung sebetulnya. Nah, anak sulung itu marah waktu bapaknya, dia tanya sama pegawai-pegawainya, itu siapa itu? Kenapa kok bapakku bikin pesta? Adikmu datang, adikmu sudah kembali yang dulu hilang itu. Lalu dia bilang, wah, marah dia. Lalu datang sama bapaknya, Pak, kenapa bapak? Aku ini ya sudah kerja bertahun-tahun, dalam bahasa aslinya itu membudakkan diri, menghambakan diri sama papa, ya, bertahun-tahun. Nggak pernah papa bikin pesta sama aku. Ini anak yang kurang ajar ini, ya, anak yang kurang ajar yang kemudian datang sama bapak, dibikinin pesta. Lalu bapaknya bilang, loh nak, semua yang ada di sini itu miliknya kamu, ya, kamu bisa menikmati semuanya. Tapi dia marah, ya. Kadang-kadang kita jadi anak sulung, hati-hati tuh roh anak sulung, ya. Kita merasa paling sudah berjasa, ya. Kenapa Tuhan? Aku sudah berlayani, Engkau sudah ini. Kenapa kok orang itu lebih diberkati daripada aku, Tuhan? Ya, kayaknya orang itu gak sungguh-sungguh deh. Ya, kayaknya ke gereja juga kadang-kadang jarang-jarang. Ya, tapi kita nggak tahu kan, ya, di hadapan Tuhan seperti apa dan kenapa dia pergi gereja. Ya, mungkin ada yang sakit, mungkin anaknya, saya nggak tahu, ya. Tidak bisa menghakimi dengan cara seperti itu. Tapi hubungan sama Tuhan, Tuhan yang tahu. Dan kemudian si kakak itu marah, ya. Dan kakak itu ada di dalam rumah bapaknya, tapi kayak, coba kalau kita kerja sama papa kita, lalu kita merasa diperbudak gitu ya. Padahal kita mau dapat warisan sebetulnya, ya. Kita kan kurang ajar gitu ya. Sudah tahu gitu. Semua miliknya papa, miliknya kita. Kalau kita kerja, kita karena mengasihi papa kan, karena kita menjaga apa yang sudah dikerjakan sama papa kita. Nah, kita anak sulung itu seperti itu. Biasa anak sulung, anak bungsu itu kembali, Tuhan kasih apa? Bapaknya kasih jubah. Jubah itu lambang kekudusan, artinya penerimaan dari Allah Bapa dan manusia yang berdosa dikuduskan oleh darah anak domba. Jadi kita memperoleh kekudusan, karakter yang baru di dalam kehidupan kita. Ya, kita masih bisa bikin dosa, iya.
Ya, tapi kita bisa minta ampun kepada Tuhan. Kita tahu kalau kita berdosa dan kita bertobat. Ya, itu dia kuncinya. Diberi kekudusan, bukan karena kita orang dari kota kudus, bukan karena kita nggak pernah bikin salah, tapi diberikan kekudusan oleh karena darah anak domba. Yang kedua, anak bungsu itu memperoleh cincin. Cincin itu melukiskan sukacita, juga melambangkan otoritas, artinya pemulihan hubungan sama Tuhan, menghasilkan sukacita yang besar, dan kita diberi otoritas dari Tuhan. Orang yang sudah mengalami rekonsiliasi sama Tuhan dapat damai sejahtera dan sukacita, ya, dan juga dapat otoritas. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama-Ku, mereka akan bernubuat dan segala macamnya, ya. Pengurapan yang ada di Om Frankie atau siapapun, Pak Ampi, tidak lebih besar dari pengurapan yang ada dalam diri kita. Roh yang sama loh di dalam diri kita. Kenapa kok pendeta itu bisa tumbang tangan sama sakit, Pak, lalu dia sembuh? Karena dia berlatih. Nah, saya sekarang pertanyaannya sama kita. Saya nggak pernah, Pak, ngalami mujizat itu. Pernah tumbang tangan sama orang sakit nggak? Itu dia. Ya, kalau kita tumbang tangan sama orang sakit, ada orang sakit, boleh saya doakan dalam nama Yesus segala penyakit lenyap, oleh dosa kamu sudah sembuh. Kalau kita berlatih itu, berlatih di dalam sebuah otoritas mendemonstrasikan otoritas Tuhan. Tuhan akan percayakan itu di dalam kehidupan kita. Iya, bukan karena dia lebih besar dan lebih kudus daripada kita. Otoritas yang sama ada di dalam diri kita. Lalu sepatu melambangkan perubahan identitas, hak, sanksi. Waktu kita mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan Roh itu adalah the spirit of adoption. Kita diadopsi jadi anak-anaknya Tuhan. Bahkan orang yang mengalami rekonsiliasi sama Tuhan bisa jadi sahabatnya Tuhan. Artinya apa? Apapun yang Tuhan mau kerjakan, dia ngomong sama sahabatnya. Ya, sedekat itu. Bapak Ibu, itu dia. Mari kita recap lagi. Yang pertama, rekonsiliasi dengan Tuhan dimulai dengan menyadari akan dosa dan pelanggaran yang dilakukan. Rekonsiliasi dengan Tuhan, kasih Allah itu tidak terbatas dan tidak bersyarat, dan ada identitas yang diubahkan. Mari kita berdoa.